Kita ada sharing-sharing sama bocil-bocil. Jadi tadi kita masuk kelas dan sudah beberapa kali pertemuan, dan ternyata ya namanya anak-anak kan banyak menunjukkan karakter-karakter mereka gitu. Dan tugas kita sebagai seorang guru itu berbeda dengan ya seperti kayak orang-orang yang tampil hanya sekali di depan audiens. Kita tuh memang membimbing, mendidik, dan memang harus membina karakter anak-anak tersebut. Jadi Abi tadi sharing banyak hal sama anak-anak untuk tahu. Masya Allah, ini ketua greenhouse kita nih. Siap Ustaz, ada apa yang perlu dibantu? Banyak kali Ustaz. Jadi begitu. Video tadi hanya satu aja lah dari sekian banyak video-video yang tidak begitu modelnya. Itu hanya video selingan saja, karena memang anak-anak itu tidak boleh terlalu dibiarkan, tidak boleh dilepaskan, tarik ulur. Mereka tuh memang wayanya begitu dan bisa tetap dibenahi asal kita rutin dan rajin untuk memberitahu. Semangat buat guru-guru yang punya murid yang agak sedikit menggeliting. Yang penting kita jangan sampai jadi guru yang baper ya. Kita harus bisa memahami karakter murid. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, dengarkan ya. Untuk semua makhluk Tuhan yang paling seksi yang ada di kelas ini, Fani, siapa lagi tuh? Hafiz, Alvito, Budi, Akela, udah mulai apa lagi kan? Wali kelas Pak Abi malah nggak apa lebih jarang masuk. Yara, Pai, nggak boleh motong, nggak boleh motong. Adab, etika. Paiha, siapa? Leonard, Audrey, Jasmine, Khaira, Atika, Alika, kemudian siapa yang nggak datang? Azam, Halimah, Ean, sama Dino. Dah. Dengar dulu, Abi pesan penting nih sama kalian. Ini Abi sudah sebulan. Belum ya? Baru mau sebulan. Kabarnya kemarin kan 2 bulan. Cuma ini pahit-pahitnya nih, kalau seandainya misalnya tidak sampai 2 bulan, nah praktek-prakteknya nggak jadi dikerjakan, tetaplah kalian kerjakan prakteknya sama guru pengganti yang lain. Ya itu amanah Abi tuh. Nggak tahu Abi entah mau dipindah ke pelajaran lain atau entah mau dijadikan guru ekskul, atau entah dipindah dari Siti Hajar. Raudo? Enggak lah, masa pindah ke samping? Pindah keluar sana, Mars, Pluto. Gini. Abi sebenarnya ada kesalahan itu gini. Kalau biasanya itu kan Abi masuk dari awal. Jadi anak baru, Abi yang mentraining, yang menanamkan nilai-nilai tentang sekolah tuh salah satunya Abi dan teman-teman Abi. Nah, di sini terbalik. Kalian kan yang udah lama di sini, Abi kan masuk gitu kan. Terus Abi mencoba menyamankan diri dengan peradaban yang ada di sini nih. Iya, benar loh. Peradaban yang ada di sini. Abi nggak mau tiba-tiba datang merubah, mengacak-ngacak gitu kan. Cuma nih, Abi menekankan, mana tahu kalian nanti jumpa sama guru yang lain. Kalau sama Abi mungkin Abi bisa memahami, tapi kalau sama yang lain, jangan kalian buatlah kayak gini. Itu betul-betul ini loh. Dalam kasus ini kan pelajaran hari Jumat ya kan. Jumat itu kan greeting tentang keislaman. Itu pelajaran yang benar-benar penting bagi penanaman dasar-dasar keimanan. Ini termasuk tadi tuh. Banyak kali kesalahan yang hari ini kalian ulang dan ulang. Padahal sudah kelas 3. Kami kan kami kan saintifik. Ya udah nggak masalah. Kalian saintifik itu udah suatu kebanggaan, prestasi luar biasa. Tapi ingat, titel kita itu adalah IT, Islam terpadu. Minimal kalian nggak bisa yang lain nggak apa-apa, tapi adab jangan sampai gagal. Apa adab tuh?
Nih macam Fani tadi Abi tunjuk aja orang. Fani bolak-balik kamu nyela-nyela pembicaraan, terus caper-caper, itu sebenarnya masih Abi maklumi. Nggak apa-apa, aman itu di anak-anak SMP. Cuman kok yang nggak ini loh. Kamu apa nggak merasa, aku nih cocok nggak lagi yang masih melakukan kayak gitu? Itu ya, satu ya. Kalau yang lain banyak lah. Gitu-gitu itu salah satunya. Kamu introspeksi lah sendiri. Kalau si Hafiz sejauh ini masih aman ya. Alvito ini kayak pesan-pesan terakhir Abi. Gitu, Abi lebih bagus daripada Abi marah-marah, lebih bagus share ke banyak orang tanpa memojokkan satu dua, tapi Abi sebutkan nama supaya menjadi itibar bagian, atau nggak usah sebutkan nama aja lah ya. Ada nggak usah. Tadi bukan Fani aja, tapi seluruhnya. Ada yang begitu. Kemudian Vito, nggak usah sebut nama. Kemudian ada satu, bukan Vito, tapi beberapa anak yang mungkin gini, pengen cari kesenangannya. Abi sudah bilang sama kalian, kalau di prakarya kalian kayak gini nggak masalah. Ini pelajaran agama di hari ini tuh pelajaran. Abi kan nggak pernah kayak gini waktu di Senin sampai Kamis. Enjoy aja kalian menyetor, paling Abi cuma motivasi. Di prakarya juga kalian nggak diem aja nggak mau ini, nggak apa-apa. Karena itu passion masing-masing orang, nggak bisa dilarang dan nggak bisa dipaksa. Tapi kalau di pelajaran ini Abi bilang ini pelajaran wajib, hanya one day on 1 week, 1 minggu sekali, dan itu cuma 2 les. Kalau itu gagal, maka gagallah kalian membina ini. Ini pelajaran bukan untuk nanti seumur hidup. Kalau kalian hari ini kayak gitu udah kelas 3, wih kelas 3 tuh udah tua loh, udah 15 tahun, ya kan, 14-15 tahun. Jangan sampailah salah dalam berarah. Ini ada anak-anak yang masih maunya main aja, tapi nanti di giliran dikasih tahu tak mau tahu. Padahal ya main boleh, canda boleh, cuman tahulah adab. Salah satu adab ya, ini banyak Abi kasih tahu tapi salah satunya, pertama kalau guru ngomong tuh jangan dicela. Adab guru udah masuk, tak mesti gurunya ngapain tuh, mesti kayak Abi bilang bolak-balikan, turunkan bangku, diam. Ini jangankan diam, kalian bercerita, cobalah, karena biarkan aja kan. Ditegur soalnya, tapi nggak mau jawab, berarti itu memang kebiasaannya, harus dirubah. Kemudian bernada tinggi, canda boleh, tapi jangan nada tinggi. Kalau misalnya selama ini belum tahu, nggak apa-apa, hari ini dikasih tahu. Jangan kalian gunakan tuh, nggak boleh. Nanti menyangkut kepada gini, kita kan umat muslim tuh nggak punya karma, tapi punya sunnatullah. Sunnatullah apa? Sunnatullah tuh, itu juga kebagian tuh. Dia sunnatullah tuh nggak mesti orangnya langsung yang ngomong. Kita ini kan di dunia kan punya CCTV. Siapa CCTV-nya? Pencipta kan. Nah, sunnatullah tuh hukuman dari Allah yang langsung diberikan cash. Kadang-kadang tunai di dunia, kadang-kadang nanti di akhirat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang durhaka sama orang tua, sama guru. Nah, bentuk durhaka sama guru itu salah satunya itu, tidak menjaga etika adab dalam belajar di kelas. Abi berulang kali sampaikan sama anak-anak murid Abi, kalau Abi udah masuk lama ya. Ini kan Abi baru masuk sekitar beberapa kali gitu. Kalau Abi udah sampai lama gini, nah kalian kalau nggak mau belajar, silakan izin di luar. Abi akan tetap tulis di sini absenmu izin, gitu. Tapi jangan mengganggu orang-orang yang lain yang mau berniat belajar. Itu kamu bukan hanya merebut hak Abi. Hak Abi kan ngajari keseluruhannya. Tapi kalau memang kamu nggak mau, kamu boleh silakan di luar. Tapi jangan rebut hak orang lain yang pengen mau belajar. Gitu. Paham tuh? Nah, lanjut lagi. Ini kadang-kadang Fahid Abi sampaikan. Kalau dulu itu beda dengan sekarang. Dulu Abi kan punya sekolah di sekolah sendiri. Nah, ini Abi masuk di sekolah kalian. Dulu Abi dari sebelum kalian masuk, pertama masuk gerbang, jumpanya Abi yang mentraining Abi. Ini kalian yang mentraining Abi gitu. Abi masuk di sini, kalian yang sudah dengan sebesar ini sudah 3 tahun, sudah 2 tahun lebih. Jadi peradaban itu susah Abi meluruskannya.
Ya, cuman Abi kasih tahu, siapa tahu nanti kalian ingat, kalian terapkan lah itu. Siapapun gurunya, jangan sampai kejadian kayak gini lagi nih. Karena Abi banyak juga dengar curhatan dari ustadz-ustadz tuh. Satu-satu, padahal kami baru kenal tapi curhat juga. Cuman macam mana lah, ya kan? Peradaban bukan hanya kita aja. Medan dan sekitaran itu begitu. Apalagi yang tidak ada IT-nya ya. Yang tidak ada IT-nya itu luar biasa, masya Allah. Abi juga pernah masuk di SMK, masuk di apa? SMA, ya Allah ya Rabbi. STM, wah itu parah kali. Cuma nggak apa-apa. Ini proses unik ya, proses unik dari perjalanan hidup. Jangan kalian hilangkan karakter ininya, nggak apa-apa. Abi tetap senang sama anak-anak yang ceria daripada diam. Ceria gitu, ceria ngomong ini segala macam. Tapi hati-hati di dalam adab. Adab-adab tuh kadang-kadang gini loh. Ada guru-guru yang merasa tersinggung dia ketika kamu melakukan hal itu. Misalnya gini, kok ini, oh enggak. Ini kok anaknya kok kayak nggak menghargai saya ya? Kok kayaknya anaknya kayak nyepelekan saya ya? Oh, terus karena dia seorang guru dia husnuzon. Oh enggak. Ini anaknya hanya bercanda. Oh ya, astagfirullah gitu kan. Gurunya aja mungkin yang baper, lebay. Gurunya nggak bisa diajak bercanda. Oh ya udah. Ya gitu. Cuma Abi ini kan lagi garis besarkan lagi. Abi adalah orang yang seperti kalian dulu. Jadi masa SD Abi masa yang bener-bener aja lurus-lurus. Begitu tamat SMP, SMA, SD, masa SMP mulailah dia menggeliting, melakukan hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh anak-anak yang pubertas. Tapi Abi dalam batas kontrol. Maksudnya gimana? Nggak pernah yang ngomong-ngomong kotor, bermain melecehkan guru atau gimana enggak. Nakalnya Abi itu nakal yang kayak ya main urak-urakan sama kawan, main-main bandel-bandel, tapi di bidang etika tidak pernah melanggar. Misalnya bandelnya kayak mana? Yang melanggar peraturan, kayak baju gitu dikeluar-keluari. Misalnya celana dikuncup itu Abi dulu tuh. Sepatu di tali kanan sama tali kiri dibedain, warnanya putih, terus sepatunya dicet-cet, nggak boleh putih dicet merah, gitu-gitu. Tapi prestasi dan adab tidak pernah lepas. Makanya tetap jadi juara kelas dan di bidang adab tuh nggak ada tercoreng. Tapi karena melanggar peraturan dikurangilah dia nilainya. Prestasi tetap dikirim kemana-mana. Jadi jangan sampai ada berpikiran, ustadz tuh tak gaul, nggak ngerti, belajarnya ilmu agama aja. Oh jangan salah. Ustadz tuh juga berprestasi di bidangnya. Banyak mereka punya keahlian saintis. Akademis, non akademis tuh banyak ustadz tuh, bukan belajar agamanya, ya kan? Nah itulah pesan Abi hari ini ya. Itu belum ada lagi yang nanti Abi tengok kayak misalnya kemarin Abi jumpa di kelas 7, makan di kelas, minum nggak izin, udah nggak izin adab depan, misal gitu. Misalnya itu bagian-bagian dari adab. Jadi kalian yang baru tahu hari ini mungkin atau terlupa, dulu pernah dikasih tahu tapi terlupa atau karena nggak ada yang negur jadi kebiasaan. Nah itu jangan dibuat lagi. Ya cukup pesan Abi yang pertama kali nyampein sini apa coba? Dari nanti kita jumpa sampai kalian tamat, satu aja hadis yang dihafal udah. Al adabu fauqal ilmi, udah itu aja nggak usah banyak. Adab itu di atas ilmu. Kalau kamu beradab tapi nggak berilmu, nggak masalah. Daripada nanti berilmu tidak beradab, itu berbahaya. Kalian kan bakal besar kan, bakal SMA, bakal punya suami, bakal punya istri, bakal punya anak. Nanti tuh nurun loh, nurun sama keturunannya, sama keluarganya. Itu beda tugas. Kalau Abi sebagai ustadz atau sebagai motivator, sebagai pengisi acara, beda dengan ngajar. Kalau itu kita jumpanya sekali doang, sekali Abi diundang, Abi memotivasi, menyenangkan hati kalian, buat kalian ketawa, buat kalian senang, kadang buat sedih di muhasabah. Abis itu udah kita nggak jumpa lagi. Ustadz tuh tak tahu karakter kalian gimana. Nah Abi kan guru ini udah kayak orang tua. Everyday kita jumpa, everyday kita tahu kayak mana sikap-sikapnya. Dan itu tanggung jawab Abi di sini. Orang tua mau nanya, siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya memasrahkan 1 harian full day school. Kalau ini karena COVID dibagi setengah, memasrahkan kepada guru-gurunya yang tanggung jawab. Orang tua selama di sekolah adalah guru-guru. Jadi kami
nggak bisa kayak ustadz atau motivator atau apa yang cuma diundang sekali doang habis itu setahun lagi berjumpa, nggak bisa. Kami harus sampaikan apa butir-butir penting yang kalian langgar di dalam dalam norma-norma kesusilaan itu. Maka jangan baper. Kalau kalian bilang, guru-guru seharusnya jangan baper lah sama sikap kami. Ya udah, kami nggak baper. Ini Abi mewakili curhatan mungkin dari beberapa guru ya, yang mungkin selama ini takut menyampaikan ini karena takut kalian tersinggung. Abi sih sifat modelnya nggak gitu. Abi lebih bagus Abi sampaikan karena kalau semakin kita tahu semakin kita dekat. Tapi kalian juga jangan baper ketika dibilang kayak gini. Jangan masukkan ke hati. Lewatkan aja, tapi dipikir iya ya, betul juga ya. Iya ya. Iya ya. Atau selama ini aku pikir aku udah nyaman, ternyata aku belum nyaman. Masih banyak hal-hal penting yang aku nggak tahu. Gitu. Kan? Hari ini Abi ngerasa ini loh, kayak diuji betul-betul. Aku nggak lagi ulang tahun tapi kok di prank. Kalau di sekolah-sekolah yang dulu Abi ngajar, ada beberapa sekolah, mereka kayak gini tuh saat Abi ulang tahun, kayak gini tuh sikapnya. Sana sini Abi biasa aja. Nanti udah siap, ya ini udah terbongkar. Ini kan Abi nggak lagi ulang tahun, tapi kalian kayak gini kan luar biasa. Nanti mau ulang lagi gini. Kan udah punya niat kalian jahat nih, nggak datang lagi. Pertemuan pertama kan Nabi kasih tahu. Februari. Astagfirullahaladzim, yang Nabi bilang ingat nomor sepatu Abi yang 41 di tanggalnya 15/11/2001. 2001. Beda sedikit. 2001. Loh. Abi selalu beda 6 tahun sama anak murid Abi emang. 2001. 2005. 2001. Abi bohong dosa. Tobat. Ya, kalian juga kayak. Kalian dari tadi buat dosa kan tobat juga kan? Tobat. Abi juga tobat. Abi masih ingat sih ada suatu hadis yang bilang barang siapa yang berbuat dosa yang dengan alasan dengan alasan dia berbuat dosa karena Allah itu pasti akan mengampuninya itu. Apa kayak mana? Ada kayak gitu loh. Kamu tahu hadisnya, tahu maknanya nggak? Ada orang-orang yang sesat gara-gara tahu hadis nggak tahu makna. Jangan, Abi kalau ngomong sains sama Abi mungkin Abi masih bisa hati-hati, tapi kalau bedah agama, ayo, tahu nggak? Itu dalam kurung maknanya gini, kalau dia berbuat dosanya, tapi karena niatnya untuk menyadarkan seseorang atau niatnya untuk di jalan dakwah, maka dia boleh, misalnya apa, berbohong. Ketika kamu sama dia perang gitu kan, ditangkap, kamu ditangkap, mana si Apis? Kamu bilang nggak tahu, padahal kamu tahu dia di mana. Itu boleh. Berbohong. Atau masakan istri sama suami, kayak mana bang masakan adek, enak banget, enak, padahal udah muntah kan, asin kali garamnya satu mangkok ditaruhnya. Ya, atau mendamaikan dua orang berselisih. Misalnya kamu lagi sama dia berantem, kau bilang sama Apis, tadi si Fadil bilang sama Bi, kata dia pengen minta maaf sama kamu tapi takut dia nggak dimaafin. Iya Bi, iya, padahal dia nggak ada bilang. Nah dari situ Abi bilang juga sama kamu kayak gitu, terakhir kalian akur. Kalau hal yang lain nggak boleh, hanya 3 hal itu. Jadi kalau Abi tadi apa tadi? Berbohong apa tadi? Bohong tentang ulang tahun. Nah, itu namanya ece-ece. 96. Dulu Abi pertama kali ngajar baru beda 6 tahun sama anak-anak kelas 3. Ya 24 atau 25. Kan belum. Berapa di rumahnya? Ya Allah, nggak mau lagi. Saya nggak datang hari pertama. Hari pertama Abi ngajar. 25. Tapi tadi Abi bilang 15 Februari. November. Oh. 15-11. Iya. Hari guru. Gitu ya. Kalian
kalian Abi mau sampaikan nih, kalian jangan baper kalau Abi gini kan. Dulu kan Abi kalau misalnya ngajar tuh, bukan kata-katanya nggak halus-halus gini. Ini kata-kata Abi halus-halus sekali. Dulu kalau Abi ngajar tuh sama Nana Abi, kan Abi SBK. Mereka tuh udah nunggu-nunggu tuh. Bi, hari ini apalagi Bi shock terapi untuk kami. Jadi pelajaran SBK tuh Abi kemas sebagai pelajaran public speaking dan tes mental. Nggak ada Abi ngikuti buku-buku yang dibeli dari sekolah tuh, nggak ada Abi pakai. Kami cuma ngisi nama, sampul, udah nggak pernah kami baca, nggak pernah tulis, nggak. Pelajaran SBK tuh Abi desain sendiri untuk menempa karakter anak-anak di situ. Dan kelas 3 itu hampir kami nggak ada belajar full. Ngapain kelas 3 tuh sharing, habis itu face to face, habis itu shock terapi. Shock terapinya dulu gini, kau Sani, misalnya gini ya, misalnya kau Del, apa yang kau harapkan, apa yang dihadapkan dari kau nih, orang tuamu nih tak mau lagi punya anak kayak gitu. Jadi bahasanya tuh bahasa yang menyentuh, kali gitu. Kayak gini ya Binus. Nah kalau kalian misalnya selama ini di rumah orang tua baik-baik, wakil orang tua yang jahat kejam, Abi lah tuh di kelas 3. Kalau di sekolah yang dulu, kalau di sini nggak Abi baik-baik aja. Karena cuma 2 bulan, Abi nggak mau gini loh. Kita belum kenal, tapi Abi salah nyampaikan dan kalian terakhirnya ingat Abi. Oh Abi Banu yang kata-katanya kejam itu ya, Abi nggak mau kayak gitu. Tapi kalau udah berkenal bertahun, sekejam-kejamnya Abi, pasti anak-anak bilang gini, itu Abi cuma prank, itu bukan Abi. Abi itu yang kayak gini gitu dia. Kayak hari ini kan Abi nyampe yang kayak gini udah takut-takut nih sama kalian. Kenapa? Takut nanti kalian bilangnya, Abi kayak gini ya nggak enak, kejam. Ini kali ortodok gitu segala macam. Ya, Padil, mentang-mentang namanya yang disebut sama Vito, nanti pulang nggak nyapa Abi lagi ya kan? Lewat berpapasan musing dari kantin, dari apa? Ruang sebelah tuh, balkon. Tempat ya. Oke lah itu aja. Ini Abi share loh. Abi biasa kayak gini Abi share. Untuk pembelajaran kelas yang lain. Karena gini, ngajarin itu bukan karena kalian yang salah, enggak. Kadang-kadang menjelaskan sesuatu tuh karena nggak bisa menjelaskan sama orang, kalian yang conbarnya. Jadi kalian dapat pahalanya kalau yang lain melakukan. Bye bye.